Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan apa di antaranya yang bisa menghapuskan daripada dosa kita ini tadi? Puasa. Puasa hari yang pertama, yang hari ini baru kita laksanakan ini tadi. Cuman puasanya jangan sampai salah niat. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa baik yang berpuasa pada bulan suci Ramadan diampuni dosa-dosanya. Tapi dengan mamano imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah dan mengharapkan daripada redoknya. Luruskan niat di dalam kita beribadah. Siapapun yang melaksanakan ibadah puasa karena iman kepada Allah, karena ingin mencari redhonya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosanya. Maka ibadah yang kita laksanakan, luruskan niat, jangan sampai salah niat. Kita sudah mulai nahan kan, imsak. Dari waktu imsak tadi mulai nahan 10 menit sebelum beduk subuh tadi kita lah sudah bersih, tidak lagi makan, tidak lagi minum, karena ingin berbuat taat kepada Allah. Sampai kapan kita nahan ini tadi untuk berbuat taat, berpuasa ini tadi? Ya sampai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah, sampai dengan waktunya berbuka. Itu dilaksanakan karena Allah dan mengharapkan ridhonya. Yang inilah rupanya yang dapat mengampuni daripada dosa-dosa kita. Jadi ternyata yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita ini bukan tidak punya tujuan. Allah itu kan tahu dengan kita ini tadi. Memang manusia itu nama be manusia, nasya yansa. Nasya yansa itu artinya pelupa, tempat khilaf, tempat salah. Jadi yang selagi namanya manusia itu tidak kata yang sempurna. Manusia tanpa salah itu tidak kata, manusia tanpa dosa itu tidak kata. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ketaatan. Nah, yang hari ini tadi nahan, seluruhnya itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan satu catatan, apabila memang itu kita niatkan karenanya dan ingin mencari redhonya. Makanya kita di dalam lapas niat berpuasa itu sendiri, kita tidak pernah meninggalkan kata-kata lillahi ta'ala, karena Allah. Nawaitu sama ghadin an ada'i fadhi syahri ramadhana hazihi sanati fardu lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa besok untuk menunaikan kewajiban pada bulan suci Ramadan tahun ini karena Allah. Karena Allah. Sali fardhu subhi rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Aku melaksanakan salat subuh 2 rakaat menjadi makmum karena Allah. Karena Allah. Maka itulah ngapu nak disebutkan tadi untuk memperkuat daripada apa yang ada di dalam hati kita. Gimana kalau andai kata tidak disebut? Ya memang kita sudah kuat, tidak ada masalah. Itu kan lapas niat. Yang maunya lapas niat tadi ya disebut. Karena niat itu sendiri ada di dalam hati.
Wong ndak tahu niat kita, andai kata tidak kita lapaskan, tidak kita ucapkan, ndak mungkin wong tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kita nak berasan, datang ke rumah saudara kita, mulai ngetok pintu, duduk sampai balik, tidak ngomong, biarlah kaget dia tahu dewe. Niat aku nih tadi, tunggu lah, ya. Aman kopi sampai dingin kopi tadi. Tidak mungkin juga dia bakal ngerti. Tapi kalau yang ada di dalam hati kita, kita ungkapkan melalui kata lapas ini tadi. Oh ini ngomong dari tadi kau ini tadi. Aku telah curiga lah ngapa kau ini dari tadi tidak berubah-berubah di sini tadi. Diam baik. Ya, aman sudah kasyaf taruhlah. Tembus pandang tahu ya. Aman belum sampai ke sana makom kita. Nak disebutkan. Di sini tadi. Apalagi yang bisa mendatangkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan." Tadi man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dalam konteks hadis yang lain, man qama Ramadan. Siapa yang berdiri? Nah, qama Ramadan itu qiyamul lail. Qama Ramadan itu kalau bahasa gitu para ulama menterjemah menafsirkannya ini tadi salat sunat tarawih. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min zanbi. Sama baik redaksi hadisnya ini tadi. Cuman beda di awalnya tadi. Yang satunya man shoma Ramadana, yang ini tadi man qama Ramadan. Siapa yang melaksanakan salat sunat tarawih? Tarawih itu kan hanya ada pada bulan Ramadan. Qama Ramadan. Siapa yang melaksanakan salat sunat tarawih karena iman dan mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Tarawih yang kita laksanakan ini tadi, entah kita ngambil 11, entah kita ngambil 23, makin banyak jumlahnya, ya makin banyak ampunannya. Ya tinggal kita tadi yang pilih. Nak banyak apa nak dikit, ada dengan kita. Sama dengan sajian yang sudah dibentangkan kepada diri kita nih tadi. Paham? Kondangan 8.12 ya. Hidangan sudah terbentang di hadapan kita nih tadi. Nak banyak, nak dikit, itu ada dengan kita. Yang punya hajat terkala dia sudah menyajikan seperti ini tadi, dia tidak pernah ngomong. Dikit baik kamu makan ya. Kan tidak. Yang penting pokoknya sudah disajikan. Ini hidangannya, ini lauk pauknya, silakan. Nak banyak apa nak dikit? Nak dikit bela setengah piring. Laju, setengah piring itulah yang dapat. Oh cak lemak ini tadi, aku nak 3 piring bela. Laju, tak kati masalah. Makin banyak, ya. Bulan suci Ramadan ini tadi, jangan kita ngitung-ngitung. Dan juga jangan sampai bebala. Gara-gara bilangan tarawihnya ya, tidak sama dengan tempat yang lain. Yang siko nak 8, siko nak 20. Ada nak 11, ada nak 23. Tidak usahlah nak diperdebatkan ini tadi. Ya, kecuali kalau andai kata memang tempat kita ya, sudah turun-temurun dari nenek-nenek kita, dari ulama kita dulu. Mereka itu menetapkan, sedangkan di Mekah masih 23 ya. Panjang mereka ini tadi. Ngapa? Mereka tahu keutamaannya ini tadi. Kalau kita nak nurut Rasulullah, tak terturut tidak.
Qiyamul Lail, qoma Ramadan ya Rasulullah, tidak mungkin kita bakal terturut. Kenapa? Kata Said Al-Khudri, aku pernah melok Nabi itu ya, tarawih pada bulan suci Ramadan. Kami belum selesai tarawih, waktu Bilal bin Rabah mengumandangkan azan subuh. Belum selesai tarawihnya. Kata Said Al-Khudri, waktu Bilal mengumandangkan azan subuh, kami belum selesai tarawih. Jadi para sahabat bertanya, mak mano, alangkah panjangnya, apa yang dibacakan oleh Nabi ini tadi? Ternyata Rasulullah sudah membaca suratul Fatihah, beliau membaca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu pun yang dibaca sekali tegak, satu rakaat itu satu surat Al-Baqarah, 286 ayat. Itu kesaksian sahabat. Nabi tidak ada ngomong tidak. Ustaz Hadur yang cerita. Rakaat yang kedua mak mano. Makanya beliau setelah 2 rakaat itu istirahat. Tarawih itu dari kata-kata roha. Roha itu artinya santai. Salat sunat tarawih adalah salat sunat yang santai, bukan balapan. Apalagi supir Medan ketemu dengan supir Padang, ya, tikungan. Kalau naik melok travel itu 100, 120. Ujiku, kapan bae nih, tinggal nunggu ngitung hari bae kawan ini. Amlah sudah di tikungan 100, 120 model ini. Kecepatannya itu tadi. Maka aku terus terang bae agak jero mak ini hari. Aman berangkat ke Padang itu. Selama aku 2 tahun mondar-mandir Palembang Padang itu. Naik travel dari itulah WNT mobil Panther depan rumah sakit umum sana. Jam 5 sore berangkat, subuh jam 5 tembus nyampe ke tempat. Cuman bayangkanlah kecepatannya tadi. Cocok nih ada. Mungkin itu bukan balapan. Tarawih itu bukan balapan. Dan bukan juga kita, tidak usah kita nak berkilah. Oi kamu yang 11 itu, yang 23 itu tidak melok sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu Nabi itu cuman 8 tarawihnya, 3 witirnya. Benar, kita tidak nyalakan tidak. Cuman bobotnya mak mano. Bobotnya tuh mak mano, isi tuh mak mano. Kita nih cuma memperdebatkan rakaatnya, bukan tidak pernah mempersoalkan isinya. Tidak salah-salah, tidak. Nah pokoknya, ini nah sunnah Rasul nah 11 baik, yang tidak 11 itu tidak melok sunnah Rasul. Iyo rakaatnya baik, itu yang sunnah Rasul. Isinya tidak melok sunnah Rasul. Nabi 8, cuman Al-Baqarah 1 rakaat. Kita 8, alhaqumut takasur. Ya. Jadilah. Cuman maksud aku tuh jangan kita nak cak mana ya cak ujung paling membetakoan model mak itu nah. Men kamu dak model mak itu dak melok sunnah Rasul. Belum sampai ke sana gitu. Cuma sudah bagus. Terkala ada keinginan tadi nah. Qiyamul tarawih pada bulan suci Ramadan ternyata juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menghapuskan dosa. Makanya kalau kita puasa jangan dak tarawih. Tarawih itu kan sunat, digawekan boleh pahala, dak digawekan dak apa-apa. Memang benar. Tapi kalau nak bagusnya tadi, puasa sudah mendapatkan ampunan daripada Allah, tarawih pun mendapatkan ampunan daripada Allah. Jangan sampai kita lewatkan kesempatan seperti ini tadi. Mumpung kita masih diunjuk kesempatan. Mana kalau uang sudah ada diunjuk lagi kesempatan? Kata kapar ya ada. Nah, tinggal nunggu malaikat maut datang baik nah. Baru terpikir, ya Allah kaget. Aman aku sehat tahun depan, aku nak ke masjid, nak tarawih sama Cak Wong ini tadi. Dulu waktu sehat kemana?
Ya. Jangan sampai gitu dilalaikan. Udah lemak nih puasa ini. Lah, siapa yang ngomong puasa itu lemak? Ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama lailatul qadri. Nah, siapa baik kage yang berdiri pada malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar. Siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar? Apa konsekuensinya? Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Diampuni juga dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan rahmatnya Allah. Kita tidak tahu Lailatul Qadar itu kapan. Tapi yang jelas kata Sayyidina Umar bin Khattab, Lailatul Qadar itu hanya ada pada bulan suci Ramadan. Tidak usah dicari. Lailatul Qadar itu tidak ada selain daripada bulan suci Ramadan. Innallaha ta'ala katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Allah telah menyembunyikan malam Lailatul Qadar itu hanya ada pada bulan suci Ramadan. Tidak usah cari pada bulan yang lain. Tak kati. Cuman kapannya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu kapannya ini tadi. Kalau tidak tahu ini tadi rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala, di malam keberapa? Ya. Makanya kita kan boleh kalau andai kata kita di rumah lah sudah melaksanakan tarawih, lah sudah melaksanakan witir, kemudian bangun malam kita masih nak salat sunat, silakan. Jangan dengan alasan karena gara-gara kita sudah witir lalu kita tidak ada sholat lagi. Pemahaman gitu kadang-kadang galak keliru. Tadi aku sudah witir, nah waktu tarawih di masjid tadi. Berarti lah sudah nutup. Amalah sudah nutup, aku tidak baca lagi nak sholat sunat yang lainnya. Bukan model itu. Yang kita di masjid sudah tarawih, sudah witir, ya silakan. Kita nak melaksanakan sholat malam, apa nak tahajud, apa nak hajat, ya, apa nak istikharah, silakan. Yang jelas kita tidak perlu lagi melaksanakan witir. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, la witrani fil lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Witir itu cuma sekali. Kapan kita sudah witir, tarawihnya tadi, kita nak salat malam, ya silakan. Tidak perlu lagi nak witir. La witrani fil laila, tidak ada dua witir dalam satu malam. Boleh. Ya, witir juga boleh dilaksanakan awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Berarti emang kita tarawih awal waktu. Andai kata kita belum nak tarawih, umpama kan tarawihnya 11, sudah 8 rakaat, kita kaget masih nak salat malam. Kita pacak bangun tengah malam kaget. Biarlah aku witir kaget, biarlah nyambung di rumah. Silakan, tidak ada masalah. Sudah tarawih, sudah witir, kita belum nak witir, kita masih nak salat sunat yang lainnya. Balik gitu. Salat sunat yang lainnya. Kaget umpama kita witirnya pertengahan waktu. Jam 12 ke pucuk. Wih kaget bela, aku nak witir juga kaget nah. Cuman sepertiga malam yang terakhir. Boleh? Silakan. Aman witir tidak mengikat. Awal waktu baca, di tengah waktu baca, akhir waktu juga baca. Baca kalau. Tergantung kita nak ambil yang mana. Allah memberikan keringanan. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada kita awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Nah, maksudnya mana? Silakan pilih mana yang kita baca. Tidak ada apa mutlak kalau semodel itu. Udah baca, kamu harus witirnya akhir malam. Men kamu udah witirnya akhir malam tidak diterima. Tidak. Saklek.
Itu namanya saklek. Ya. Rasulullah itu fleksibel mengajarkan kepada diri kita ini tadi. Maka kan kalau hadis-hadis beliau ini tadi tersebar kemana-mana. Ada sahabat yang baca dengarkannya, ada sahabat yang tidak dengarkannya. Maka kaget terjadi riwayat-riwayat yang berbeda-beda. Ngapo? Karena waktu Nabi nyampaikan ini tadi, ada yang dengar, ada yang tidak dengar. Wajar kalau terjadi perbedaan pendapat puluh, kaget. Nah yang kesiannya kita dibawa ini tadi, ujung-ujungnya saling tonjok biji mata. Wih kau tuh, tak kate-kate nih hadisnya model mak ini. Rupanya dari sisi perawinya sudah beda. Yang sikok ngambilnya riwayatnya Bukhari, yang sikoknya ngambilnya riwayat Imam Tirmizi. Tidak ketemu. Yang sikok ngambil sanadnya Abi Hurairah, yang sikok ngambil sanadnya Aisyah. Padahal mak mana? Padahal sama-sama daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luas, saking luasnya tadi ya. Nah, jadi beliau mengajarkan kepada diri kita jangan dipersempit. Pemahaman itu jangan kita persempit. Islam itu luas, tidak kurang lagi dengan dalil laman kita ini tadi. Quran itulah sudah cukup. 114 surat 30 juz itu sudah cukup. Hadis ini lah ribuan hadis tidak terhitung lagi. Bukan lagi 7 kitab. Ya, tapi sudah 9 kitab hadis. Belum kitab-kitab hadis yang lainnya ini tadi. Makanya kalau tidak ada umpama dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Tirmizi, Nasai, Abi Daud, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik umpama tadi. Jangan kita ngomongkan bahwa wong ira ini tadi itu tidak kata hadisnya. Mungkin dalam hadis yang lain ada. Darul Qutni masih ada. Ya kan? Kemudian Imam Baihaqi masih ada hadisnya ini tadi. Ibnu Huzaimah masih ada. Ya kan? Banyak. Tinggal yang jadi persoalan tadi ada yang populer, ada yang tidak populer. Tapi kalau andai kita telusuri, bukan ndak kata hadisnya, rupanya kalau kita telusuri tadi, kita yang belum ketemu hadisnya. Jangan langsung kita ndak kata hadisnya. Kita ini kadang-kadang langsung memberikan menjudge ini tadi, menghukum ini tadi. Ndak kata hadisnya itu bid'ah. Seakan-akan bahwa kita ini tadi sudah hafal seluruh kitab hadis ini tadi. Kita sudah hafal sahihnya Imam Bukhari, sahihnya Imam Muslim, ya, sunannya Abi Daud, Imam Tirmizi, An-Nasai, ya, musnadnya Imam Ahmad. Seolah-olah kita sudah hafal kalau hadis-hadis ini tadi. Rupanya masih banyak hadis-hadis yang lain yang belum kita baca. Jadi kalau dia tidak katik dalam kitab-kitab yang populer ini tadi, dia pasti akan ada pada kitab-kitab yang lainnya. Dia ulama kita tidak mungkin ngarang-ngarang tidak dia. Tidak mungkin ngarang-ngarang tidak. Mereka tuh lebih takut mungkin dari kita. Kita ini banyaklah berani. Tapi kalau para ulama kita ini tadi, mereka yang sudah paham ini tadi itu jauh lebih takut. Mereka tidak berani macam-macam ini tadi. Apa yang mereka kerjakan ini tadi, ya, pasti punya landasan. Kita yang belum ketemu landasannya ini tadi. Allah memberikan ampunan. Masya Allah. Puasa memberikan ampunan. Tarawih memberikan ampunan. Ya. Apalagi kata Rasulullah yang dapat memberikan ampunan ini tadi, ngunjuk bebuku. Ngunjuk bebuku. Man fattara iman. Kana maghfiratan lizunubi. Siapa yang ngunjuk berbuku bagi orang yang berpuasa, ya, dia akan mendapatkan ampunan dengan atas dosa-dosanya ini tadi. Kan kita kepengen mendapatkan ampunan. Yutahhiruna bizunubi wal ma'asi. Ramadan ini datang membersihkan daripada dosa dan segala kemaksiatan kita ini tadi. Caranya mana? Nah, rupanya tadi. Bukan cuman puasa, bukan cuman tarawih, tapi juga apa?
memberikan berbuka. Kita puasa, ya, ngunjuk berbuka dengan orang yang sedang berpuasa. Makanya kalau ada kegiatan berbuka bersama di masjid, jangan saling talak ke. Biarlah kawan kita bawa galo dari rumah. Ya, si anu bawa susu setekon. Itu tuh nah belulu bawanya juga. Itu bawa cincau. Itu bawa dawat. Ya. Enggak usah lah kita bawa lagi kagek mak mano. Kita galak ngandal ke. Padahal sebenarnya ini tadi yang kita keluarkan ini tadi, yang kita berikan berbuka ini tadi, maghfiratan li dzunubi. Ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa kita ini tadi. Masya Allah, ya. Memberikan berbuka itu saja Bapak Ibu, ya. Kita sudah kita ngunjuk ini tadi, ganjaran pahalanya tadi, wong yang sedang berpuasa kita unjuk ini tadi, itu pahalanya tadi diberikan juga kepada diri kita dengan tidak dikurangi sedikit pun, sama seperti pahala orang yang sedang berpuasa. Banyak hadis-hadisnya ini tadi yang menjelaskan, ya, bahwa ganjaran pahalanya itu sedikit pun tidak akan dikurangi. Dengan apa? Dengan memberikan daripada berbuka. Tidak tahu kita membawa sebungkus kurma. Nah, ya, ngantar ke sebungkus kurma boleh pahala. Kita ngantarkan mungkin 1 dus aqua boleh pahala. Laisa kuluna najid ma yutirasayam ya Rasulullah. Tak seluruh kami yang pacak ngejak berbuka ini tadi ya Rasulullah. Ngejak kami belagi saro, mak mano ni tadi. Kami tak mampu ya Rasulullah ngejak berbuka. Yu'tillah hadza sawab liman fattara shaiman ala tamrah au syarbatan ma au mazqatan laban. Allah tetap memberikan ganjaran pahala kepada siapa saja yang memberikan berbuka walaupun ala tamrah, walaupun sebutir kurma. Walaupun sebutir kurma yang diunjuk ni tadi, kata Rasulullah, yu'tillah hadzal sawab liman fattara shaimah, tetap mendapatkan ganjaran pahala walaupun ngunjuk sebutir kurma, masih boleh pahala. Syarbatan ma, beberapa teguk air. Tak usahlah seduh sedih kebanyakan ya dak. Keperinya tadi nah. Taruh lampama segelas tadi sepertiga nah. Nah, cuman beberapa teguk ini tadi. Wong yang sedang berpuasa, unjuk beberapa teguk saja, masih boleh pahala. Mazqatul laban, walaupun hanya setetes air susu. Keperinya tadi, nah, bayangkan. Ya. Jadi, tidak usah dipersoalkan banyak dikitnya ini tadi. Iya, aku tuh malu nak ngunjuk berbuku tadi tu nah. Wong tu ngunjuk banyak kalau, aku ni ngunjuk dikit. Wong nganterkan melonnya siku, aku siku tetap 4. Ya. Wong ngunjuk pisangnya setandan, aku cuman mampunya setengah sisir. Allah dan Rasulnya ternyata tidak pernah menilai nak setandan, nak sesisir, apa nak setengah sisir. Pokoknya apa yang dikeluarkannya tadi masih boleh pahala. Masya Allah. Alangkah banyaknya berarti keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan ini tadi. Ini dihadirkan kepada diri kita. Ya. Baru hari pertama hari ini masih panjang perjalanannya kita ini tadi. Jadi masih banyak kebajikan-kebajikan yang akan kita raup pada bulan suci Ramadan ini tadi. Dengan apa? Jangan salah niat. Imanan wahtisaban. Iman karena Allah dan mengharapkan redhonya. Ngunjuk jogo kan gitu karena Allah. Jangan sampai salah niat. Ngunjuk berbuku mentang-mentang kawannya tadi ngunjuk pisang, ya itu udah kalah saing tadi. Kau sesisir, aku standan kaki nganter ke sana. Ya, bila perlu kaki umum ke jogo ya. Aku ngunjuk berbuku
di Masjid Musyawarah ini pisang standar. Sebutkan nama aku tadi. Boleh tandannya baik kage. Pisang yang dimakan kawan, kita boleh tandannya baik. Tidak usah nih dia omong ke model mak itu. Ikhlasnya ini tadi yang penting. Ingin mencari ridhonya Allah ini tadi yang penting ini tadi. Wong mampu satu buah pepaya, Bu. Ya, kita tidak mampu. Sudah. Apa sikok tetap dua. Ya. Tak pacak juga, sikok tetap 4. Tak pacak yang besar, cari yang paling kecil. Nah, kan ada yang model main ini ada kan, Bu ya? Besar model main ini, pepaya itu kan ada ya. Ya, tidak mampu, sikok tetap 4. Nyampe ke masjid, tinggal bingung aja nak makan apa nih? Keperinyo tadi, nah ini tadi maksudnya ini tadi. Nah, jadi ini adalah di antara yang dapat memberikan ampunan kepada diri kita ini tadi. Jadi masih panjang waktunya kita ini tadi. Ini baru hari pertama, kita mohonkan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih kebajikan-kebajikan, mari kita raih. Jangan kita anggap remeh ini tadi. Jangan kita anggap remeh bulan puasa. Jangan kita anggap remeh daripada perintah melaksanakan ibadah puasa. Jangan kita anggap remeh daripada melaksanakan salat sunat tarawih. Jangan kita anggap remeh daripada melaksanakan amalan-amalan sunat yang lainnya ini tadi. Karena seluruh yang kita laksanakan ini tadi, mudah-mudahan semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita semua akan diampuninya dan segala kemaksiatan kita akan dihapuskannya ini tadi. Amin ya rabbal